Nah, mundur setahun. Setahun ketemu yang lain-lain sudah selesai bubar. Nah, maka orang tua itu harus punya panduan dalam semua konsep apapun yang akan dilakukan. Apalagi konsep-konsepnya itu konsep yang tidak jelas asal usulnya, atau bukan cuma tidak jelas tapi kadang bertentangan dengan konsep Islam. Dulu saya sering pernah menyampaikan kalimat jangan berkata jangan. Itu kan sering disampaikan di materi-materi parenting dengan konsep positif parenting atau semacam itu, hypnoparenting misalnya. Seolah-olah kita itu melupakan betapa banyak tema jangan di dalam Al-Quran. Bahkan nasihat Luqman itu pada anaknya itu temanya jangan. Diawali la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini di sini juga ada kalimat jangan ya. Janganlah engkau mendekati pohon yang satu ini. Nah, kalau makan dan tempat tinggal ya, maka ini beban tiga-tiganya bebannya ke Adam semua. Ya. Walaupun berdua disebutnya, tapi bebannya tetap di Adam. Yang selanjutnya adalah terkait dengan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Ini harus jadi pelajaran bagi kita orang tua. Itu harus punya rambu-rambu yang jelas di dalam keluarga kita. Nah, karena kalau tidak ada kejelasan rambu-rambunya, ya nanti jangan-jangan malah orang tuanya aja tidak tahu mana rambu-rambunya, kan repot juga. Ketika anaknya itu membuat dalih dengan dalil, orang tuanya bingung. Nah, saya pernah berceritakan bagaimana anak sekarang itu bisa menggunakan dalil untuk jadi dalil. Misalkan umur 7 tahun disuruh sholat tanpa kita ngajari. Nah, atau umur 6 tahun dibiasakan sholat. Kemudian anaknya itu tahu ada dalil bahwasanya disuruhnya itu usia 7 tahun. Diajari. Kemudian menggugat bapaknya. Perintahnya Nabi itu kan usia 7 tahun. Saya kan masih 6 tahun, nggak sholat kan nggak apa. Kalau orang tuanya nggak punya aturan main, ya sudah. Oh ngono ya le, ya wis ora usah. Selesai. Nah, mundur setahun. Setahun ketemu yang lain-lain sudah selesai bubar. Nah, maka orang tua itu harus punya panduan dalam semua konsep apapun yang akan dilakukan. Jangan sampai hanya manut saja sama anak gitu kan, jangan sampai. Nah, sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pohon ini ya. Kemudian ada yang menarik. Tema yang selanjutnya adalah ini larangan Allah itu jelas dan kita harus meyakini dalam setiap larangan itu ada maksudnya. Nah, tetapi kemudian apa tadi? Ada pihak ketiga. Pihak ketiganya itu setan. Dan di dalam keluarga kita itu kita harus ngasih tahu tentang setan itu musuh yang nyata bagimu, itu harus. Nah, kelihatannya kok jarang. Nah, jarang lah keluarga yang kemudian mendeklarasikan bahwasanya sama keluarganya setan itu musuhnya kita. Kita harus melawan semua hal yang membuat setan itu bahagia. Ya kan? Di ayat selanjutnya ya, ketika kemudian nah ini ada yang menarik. Fawaswasalahuma syaiton liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah. Jadi pertama kali munculnya kemudian akhirnya Adam dan Hawa itu diusir dari surga itu diawali dengan apa? Bisikan setan, was-was. Nah, seringnya kita itu kemudian setan membisikkan
pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, bisikan-bisikan setan inilah ya yang kadang sesuatu yang buruk jadi tampilannya kelihatan baik dan sebagainya, inilah yang sering menimpa manusia. Tipu daya, bahasanya kan tipu daya setan. Nah, di dalam iblis sendiri ya, kalau di pertama kali itu kan sebenarnya setan yang pertama kali itu kan iblis itu ya. Dan iblis itu senantiasa tidak suka kalau ketika ada keluarga-keluarga yang baik-baik saja. Ya. Jadi kalau keluarga itu bermasalah, mesti setannya onoma, mesti ada setan yang main di dalam. Tidak mungkin tidak. Ya, mau cerita apa saja coba, nggak mungkin tidak. Coba saja. Ketika kemudian terjadi permusuhan, bahkan kan ada namanya bala tentara setan yang ditugaskan untuk mencerai berikan pasangan suami istri ya, keluarga itu kan ada namanya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Ya. Namanya Al-A'war ya.